ada hujan ceceran menghiasi rapat Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kehutanan. Ini berlangsung siang hari tadi. Sejumlah anggota DPR menuntut penjelasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tentang penyebab kerusakan lingkungan yang dituding jadi dalang banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera. Para wakil rakyat ini meminta penegakan hukum seadil-adilnya bagi pelaku pembalakan liar yang diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga didesak sita aset perusahaan pelanggar lingkungan. DPR juga minta agar kebijakan pembukaan lahan harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Bencana yang luar biasa terjadi itu karena daya tampung, daya dukung lahan yang luar biasa rusak. Kenapa itu rusak? Yang rusak manusia. Siapa manusia itu? Bapak Ibu sekalian, bagi saya soal bukan hanya illegal logging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia. Deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang 2016-2025, kalau datanya di Aceh itu sungguh sangat luar biasa, dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan kita masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam. Saya tidak sedang berbicara antara dipisahkannya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi fakta nyatanya bahwa deforestasi legal melalui perizinan berusaha dan pemanfaatan hutan sungguh sangat luar biasa. Saya tidak menegasikan soal-soal illegal logging, tapi yang marak kalau di berbagai video, berbagai dokumenter, kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan, tapi mungkin juga korporasi besar. Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya. Mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Dan ini perlu diambil, jual itu semua ladang, kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di 3 provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah, dihantam lagi oleh bencana banjir, kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih aset itu yang sudah dipegang oleh negara, kemudian berikan itu kepada wilayah masyarakat kita. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri, tapi uang mereka keruk. Kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian... Di Senayan, wakil rakyat lantang bersuara. DPR mencecar tanpa jeda. Menteri Kehutanan jadi sasaran tanya soal izin kuasa lahan yang kabarnya tidak terjaga. Di balik tumpukan berkas dan data muncul dugaan illegal logging yang menjadi penyebabnya. Hutan hilang, sungai melawan. Kini rakyat menuntut jawaban. Kita bahas lebih lengkap lagi bersama narasumber istimewa kita, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, dan nanti terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba. Selamat malam Mas Firman dan Bang Rianda, Assalamualaikum. Selamat malam Bung Yudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung bersama kami. Mas Firman, saya kan beberapa hari yang lalu tuh dari Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa kayu-kayu gelondongan yang ada di banjir bandang itu masih diselidiki. Apakah benar itu adalah adanya pembalakan liar atau tumbang karena lapuk secara alami gitu. Nah, kalau dari RDP tadi Pak Menhut, apakah ada jawabannya tuh? Benar ini dari kayu pembalakan liar, tapi atau ini adalah hasil alami? Ada nggak jawaban itu, Mas Firman? Ya, tentunya di dalam jawaban Saudara Menteri, memang menurut hemat kami atau pandangan kami dari Komisi 4 belum memuaskan apa yang menjadi keinginan atau pertanyaan kami. Karena memang Menteri Kehutanan yang baru ini kelihatannya masih dalam posisi belajar terhadap masalah mengatasi berbagai persoalan ini.
Namun kalau kami melihat kondisi-kondisi lapangan atau fisik yang ada, ini tidak mungkin kayu-kayu itu adalah kayu-kayu lapuk. Itu adalah kayu-kayu yang sebetulnya merupakan kayu illegal logging yang biasanya itu disembunyikan di daratan-daratan tertentu, di pinggir-pinggir sungai tertentu, karena modus operandi mencuri kayu yang ada aliran sungai itu biasanya kayu itu digentirkan melalui air sungai dan kemudian di koordinat tertentu diamankan oleh para pelaku-pelakunya. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman ini Menteri kiranya belum punya pengalaman. Kalau kami sudah sangat memahami mekanisme dan bagaimana pola-pola para penjahat-penjahat pelaku pembalakan liar itu melakukan kegiatan itu. Nah, oleh karena itu ini yang tadi terus terang kita cecer, karena kita sebetulnya Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah memiliki regulasi yang kuat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 itu sebetulnya sudah merupakan landasan operasional, di mana hutan itu dikelola multifungsi, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun tentunya yang harus kita kedepankan adalah fungsi ekologinya untuk menjadi penyangga, untuk melestarikan lingkungan itu menjadi utama, bukan dikedepankan menjadi aspek ekonominya, kebalik ini. Dan kemudian kita juga punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusahaan kawasan hutan. Nah, yang kami pertanyakan adalah penjelasan Menteri yang tadi masih mengatakan bahwa di tahun 2019-2004 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan sebanyak 21.426 hektar. Terjadi di dalam kawasan hutan seluas 12.159. Artinya bahwa dari kejadian itu ada unsur pembiaran. Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang 18 itu jelas ada sebuah sanksi di mana pejabat atau siapapun yang melakukan pembalakan itu ada sanksi yang berat. Bahkan untuk pejabat yang melakukan pembiaran terhadap masalah pembalakan liar atau melakukan illegal logging, itu sanksinya adalah sampai hukuman penjara 15 tahun dan sanksi denda sampai 50 miliar. Namun sampai hari ini peristiwa terjadi sedemikian rupa untuk yang kesekian kalinya, nyaris tidak ada satupun pejabat yang dikenakan sanksi pasal itu. Artinya apa? Artinya adalah ada pembiaran. Gitu. Baik, Mas Firman, berarti kalau alasannya selama setahun ini masih katakan mengidentifikasi masalah, pembiaran selama 1 tahun ini, tapi kan terus terjadi ya, persoalan-persoalan hutan dibabat, penebangan pohon sembarangan. Berarti pembiaran ini apakah juga bagian dari suatu tindakan kejahatan, Mas Firman, kalau begitu? Iya, memang begini. Saya sendiri juga sampaikan kepada Menteri bahwa ada rasa ketidakadilan ini dalam masalah menyelamatkan aset negara ini. Karena apa? Kalau kita lihat dari sisi pemanfaatan hutan, hutan ini kan lebih dikedepankan untuk fungsi ekonominya. Dan kemudian kehutanan itu untuk PNBP-nya saja di tahun kemarin bisa mendapatkan 8 triliun. Tetapi anehnya adalah kehutanan itu mendapat pagu anggaran hanya 6 triliun. Artinya kehutanan itu sudah bisa membiayai diri sendiri, bahkan mensubsidi kepada negara. Pertanyaan kami adalah dana rehabilitasi, dana reklamasi, kemudian dana-dana lain, bantuan-bantuan dari internasional itu kemana larinya? Padahal itu adalah semuanya di era Pak Harto dulu. Dana-dana itu adalah untuk menanam kembali. Oleh karena itu kami tegaskan, kenapa di era Pak Harto itu hutan lebih lestari? Karena memang dana rehabilitasi, dana reklamasi itu untuk menanam kembali. Dan itu diawasi ketat oleh aparat penegak hukum. Nah, sekarang ini justru yang terjadi banyaklah ya di lapangan itu yang tidak mampu mengatasi, karena berbintang-bintang di dalam hutan itu juga menjadi salah satu yang menakutkan bagi mereka, begitu. Kalau saya tangkapnya, Mas Firman, ini Menhut nih kayaknya dia menjadi Menteri Kehutanan tiba-tiba didatangi dengan begitu banyak masalah, begitu banyak hal yang perlu diidentifikasi satu-satu. Jadi kesannya sepertinya kewalahan. Artinya apakah hal itu bisa dimaklumi kalau dalam 1 tahun ini perlu identifikasi dulu? Saya rasa begini, siapapun yang akan ditugaskan menjabat sebagai menteri harus siap. Menurut kami tidak ada bahwa mereka itu karena saya baru, karena saya masih harus menjadi, itu nggak boleh. Karena seseorang
untuk mendapatkan mandat atau diberikan mandat oleh presiden harus mengetahui. Kalau memang dia tidak mengetahui masalah, harusnya jangan diterima, kecuali kalau menteri ini sebuah paksaan titipan harus ada di situ untuk menjaga. Nah, ini lain lagi persoalannya. Menarik ini. Apalagi tadi juga sudah tidak hanya Mas Firman ya, tapi Menhub juga menyebutkan bintang ini juga harus menjadi solusi, harus dicari solusi untuk mengatasinya begitu. Sebelum saya ke Bang Rianda, kita simak dulu informasi mengenai aktivis dan pengamat lingkungan yang juga mengamini bahwa deforestasi menjadi biang kerok banjir longsor yang melanda Sumatera. Hal ini terlihat dalam tampilan citra satelit yang kami tangkap baru-baru ini. Baik, Mas Firman dan Bang Rianda, ini di layar dan juga pemirsa ya, kita bisa lihat tangkapan citra satelit Google Earth menunjukkan kawasan Loser Aceh. Terdapat kawasan yang tidak lagi berwarna hijau. Bahkan sebagian terlihat berwarna coklat. Ini kita lihat adalah kebun sawit yang ternyata tidak menyerap air ya ketika banjir bandang. Bahkan ada korban yang harus bergelantungan di pohon sawit tadi. Kita bisa lihat lagi, ini adalah sebagian yang terlihat deretan citra pohon yang diduga menggambarkan pohon sawit. Global Forest Watch mencatat hutan primer basah seluas 320.000 hektar di Aceh hilang dalam kurun waktu 2002 hingga 2024. Pendorong deforestasi terbesar di Aceh adalah permakultur seluas 740.000 hektar. Itu tadi daerah yang lain. Berikutnya ini di Sumatera Utara, pemirsa, kerusakan ekosistem di kawasan Batang Toru dituding jadi penyebab banjir longsor. Bagian dari bukit, waduh udah nggak ada hijaunya, dikit banget hijaunya pemirsa. Bukit barisan hutan harusnya jadi sumber utama mencegah banjir erosi, menjadi pusat daerah aliran sungai menuju hilir, tapi ternyata sudah mulai berkurang ya. Walhi Sumatera Utara menyebut aktivitas perusahaan ekstraktif menjadi penyebab utama bencana ekologis yang melanda Pulau Sumatera. Banjir longsor yang melanda sedikitnya 8 kabupaten kota di Sumatera Utara memaksa puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hancur, ribuan hektar lahan pertanian rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa akibat bencana banjir. Baik, saya ke Bang Rianda. Bang Rianda, apakah benar faktornya adalah mengenai tambang sehingga ini mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan berujung pada banjir bandang? Bang Rianda. Ya benar, Bang. Pertama, tambang itu juga dalam aktivitasnya merusak lingkungan ya. Karena itu juga jelas tambang open pit yang terbuka. Tapi ada yang lain juga, Bang. Ada yang juga lain? Di atas itu proyek strategis nasional, Bang. Di sepanjang 13 km Sungai Batang Toru. Itu ratusan hektar sudah lahannya itu hutannya ditebang untuk dibangun infrastruktur, Bang. PLTA. Nah, juga ada aktivitas lagi di hulunya, hutan tanaman industri PT Toba Pelestari yang dalam skemanya itu bermitra dengan masyarakat mengganti tutupan alami hutan menjadi eukaliptus. Nah, yang disayangkan adalah ini terjadi akibat proses delinasi kawasan hutan yang terus berubah-ubah dan dilakukan di belakang meja tanpa berangkat dari proses dari bawah itu. Tanpa partisipasi aktif, tanpa warga itu mengetahui gitu. Maaf, nah, Bang Rianda, maaf saya potong dikit. Tadi disampaikan proyek strategis nasional Sungai Batang Toru, Tori, ratusan hektar lahan ditebang. Batang Toru ya, Batang Toru. Ini berarti resmi ya dari pemerintah? Resmi, Bang, juga. Resmi dari pemerintah justru juga merusak? Iya, itu untuk pembangunan PLTA Batang Toru, Bang. Nah, itu kan juga pernah terus-menerus kita ingatkan bahwa di sungai tersebut itu tingkat kelerengannya juga sangat tinggi ya. Tingkat arus sungai itu juga tinggi. Nah, di sepanjang badan sungainya 13 km itu dibangun, Bang. Jalan, terowongan, infrastruktur. Nah, di situ juga banyak kayu-kayu yang berasal salah satunya dari situ selain dari tambang tadi, Bang. Nah, makanya ini sebenarnya akumulatif ya. Kenapa misalnya dampaknya sangat signifikan. Tentu kita sangat menyayangkan banjir ini terjadi. Juga ada pembukaan lahan dan alih fungsi di wilayah hulunya. Itu kan gugusan Bukit Barisan ya, Bang, ekosistem Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Tengah, Utara dan Selatan. Kita lihat gambar-gambar tadi, banyak sekali korban
bencana yang sangat mengiris hati ya. Terima kasih banyak Bang Rianda. Tadi data-datanya juga saya yakin Mas Firman mencatatnya dan nanti semoga Menhub juga bisa segera menampung apa yang disampaikan dengan fakta di lapangan, tidak hanya angka statistik saja, tapi melihat kenyataannya di lapangan seperti apa. Sayang waktu kita terbatas, saya ingin sekali berbincang. Mas Firman dan Bang Rianda, lain kali kita akan bisa berbincang lagi ya. Terima kasih banyak Mas Firman dan Bang Rianda. Selamat malam, Assalamualaikum. Antara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar.